Di unmute aja dulu, Pak. Oh ya, maaf. Eh, saya akan share screen ya. Em, ya, bisa kelihatan ya. Bisa, bisa. Oke. Em, Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Em, Sebelum saya menyampaikan materi untuk pagi hari ini, mari sekali lagi kita berdoa lebih dulu ya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu untuk kiranya Engkau boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara sekali lagi topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang karunia, karunia, ya, atau khususnya tentang bagaimana kita memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Eh, saya akan mulai dengan definisi, ya. Saya akan mulai dengan definisi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karunia? Karunia adalah satu pemberdayaan, ya, empowerment yang Roh Kudus kerjakan dalam diri orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Salah satu ayatnya misalnya itu adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, di mana dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan, ya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa karunia adalah bagian dari tanda-tanda keselamatan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Selain kelahiran baru, iman, pertobatan, karunia itu adalah salah satu tanda dari pekerjaan Roh Kudus yang seharusnya itu nyata di dalam diri setiap kita. Sama seperti aspek-aspek lain yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita. Eh, Karunia itu adalah salah satunya, dan bentuknya itu adalah satu pemberdayaan, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah empowerment. Kita diberikan satu daya, diberikan satu kekuatan, ya, untuk melakukan pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk kita memahami karunia, itu penting untuk kita memahami konteks dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi karunia sekali lagi adalah bagian dari karya Roh Kudus di dalam diri kita, bagian dari karya keselamatan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita yang seharusnya nyata, ya, di dalam diri kita. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang karunia, maka kita harus menempatkan karunia itu di dalam konteks pekerjaan Roh Kudus yang benar, ya. Yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam Alkitab itu kita bisa bedakan dua macam. Kita bisa bedakan dua macam. Di satu pihak, Alkitab itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus, ya, tentang baptisan Roh Kudus. Tetapi di lain pihak, Alkitab itu berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, karunia itu ada di dalam konteks bagian dari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau membedakan apa bedanya antara baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa membedakan baptisan Roh Kudus itu adalah satu peristiwa yang terjadi hanya satu kali saja, yaitu pada waktu kita dilahirbarukan, satu kali. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu bisa terjadi berkali-kali, ya, berkali-kali. Lalu baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah past event, satu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Maksudnya adalah pada waktu kita dilahirbarukan. Jadi masa lalu di dalam proses keselamatan, ya. Sedangkan dipenuhi Roh Kudus itu adalah sebuah present reality,
suatu realita yang terjadi saat ini, sekarang ini, di dalam hidup, di dalam perjalanan hidup rohani kita. Lalu beda yang lain, baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang dialami oleh semua orang percaya. Jadi kita dikatakan kita adalah orang percaya, kita orang Kristen karena kita mengalami baptisan Roh Kudus. Kita mengalami satu kelahiran baru dari Roh Kudus. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus, dialami oleh semua orang percaya yang taat, yang memang mau mengalami hal tersebut. Jadi itu sebabnya perbedaannya yang keempat itu dikatakan bahwa kita bisa membedakan baptisan Roh Kudus itu tidak pernah diperintahkan karena ini adalah karunia, karunia di dalam arti anugerah, kasih karunia Tuhan. Baptisan Roh Kudus itu suatu pemberian dari Tuhan. Tuhan bekerja di dalam diri kita, tidak diperintahkan. Tetapi mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sesuatu yang diperintahkan. Termasuk misalnya apa yang kita bahas pada hari ini, Rasul Paulus itu memerintahkan jemaat di Korintus, perolehlah karunia-karunia yang utama. Itu adalah salah satu bentuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sesuatu hal yang sifatnya diperintahkan. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu pemberian. Pemberian maksudnya inisiatifnya 100% adalah dari Tuhan yang melahirbarukan kita. Baptisan Roh Kudus itu sifatnya adalah positional truth. Maksudnya adalah satu kebenaran yang memberi kepada kita satu posisi yang baru di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Dari orang yang hidup di bawah hukuman menjadi orang yang hidup di bawah kebenaran, positional. Jadi menempatkan, Roh Kudus itu menempatkan kita, memberi satu posisi yang baru melalui baptisan. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu adalah sifatnya satu pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baptisan Roh Kudus yang berikutnya itu menempatkan seseorang, menempatkan kita pada tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup bagi Kristus, untuk kita berfungsi di dalam tubuh Kristus tersebut. Kita diberdayakan di dalam tubuh Kristus tersebut. Perbedaan selanjutnya, di baptisan Roh Kudus itu artinya adalah Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya adalah Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Lalu selanjutnya baptisan Roh Kudus itu artinya adalah membawa kita kepada satu kesatuan, union dengan Kristus, dengan Kristus melalui baptisan Roh Kudus. Sedangkan dipenuhi oleh Roh Kudus itu membawa kita kepada communion, membawa kita kepada satu persekutuan, pada satu kehidupan bersama, begitu. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu sesuatu hal yang sifatnya dinamis di dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan orang percaya. Baptisan Roh Kudus itu membuat kita memiliki satu identitas yang baru, begitu di dalam diri Kristus. Jadi kita diidentifikasikan dengan Kristus, begitu. Diidentifikasikan dengan Kristus. Sedangkan dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sebuah persekutuan dengan Kristus. Sifatnya itu lebih merupakan satu kegiatan, begitu satu aktivitas. Baptisan Roh Kudus itu adalah tindakan yang sifatnya instan, instan dari Allah. Sedangkan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pengalaman yang terulangi sesuai dengan ketaatan kita, kemauan kita untuk dipimpin dan dipakai oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah single act of God, satu tindakan yang sifatnya itu satu kali, satu kali dan single, sama. Semua orang percaya itu mengalami hal yang sama pada waktu kita mengalami baptisan Roh Kudus.
It's single act, yaitu kita mengalami satu kelahiran baru. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu adalah satu perbuatan Allah yang sifatnya beraneka ragam, diverse, berbeda, begitu. Nah, jadi saudara, kalau kita membedakan ini antara baptisan Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa mendapatkan konteksnya. Konteks pada waktu kita berbicara tentang karunia, karunia itu konteksnya adalah di dalam kolom yang sebelah kanan, kolom yang sebelah kanan ini, yaitu bagian dari dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu memberikan sekali lagi daya, empowerment kepada kita. Ini sama seperti di dalam Perjanjian Lama, ada banyak tokoh-tokoh itu yang diberikan empowerment oleh Tuhan, oleh Roh Kudus juga, oleh Roh Allah, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diurapi secara khusus oleh Tuhan. Begitu. Nah, perbedaannya adalah di dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat dipenuhi oleh Roh itu tidak selalu berkaitan dengan keselamatan sebenarnya, ya. Tidak selalu berkaitan dengan keselamatan. Ada orang-orang di luar orang umat Tuhan yang juga diurapi bahkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi seperti misalnya kalau kita membaca, saudara membaca Raja Aram yang diurapi oleh Nabi Elia di dalam Perjanjian Lama. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang percaya, dia bukan umat Tuhan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan menghukum bangsa Israel, justru begitu. Dan itu melalui proses dia diurapi oleh Elia. Nah, saudara, prinsipnya mirip sebenarnya dengan Perjanjian Baru. Pada waktu kita berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu memberikan satu daya yang khusus begitu ya kepada orang-orang tertentu. Cuma yang membedakan adalah kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, pemenuhan Roh Kudus itu selalu dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus, selalu dikaitkan di dalam konteks keselamatan. Sehingga ini menjadi satu tanda orang yang mengalami keselamatan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, jadi saudara, itu adalah konteksnya, untuk kita memahami konteks tentang karunia di dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, bentuknya, saudara, bentuknya itu bermacam-macam, kan ya? Tadi kita melihat bahwa perbedaannya antara baptisan Roh Kudus itu single act of God, hanya satu single. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu bisa bermacam-macam, saudara. Dan di dalam Alkitab itu ada macam-macam bentuk karunia. Di dalam Roma pasal 12, 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal yang keempat, itu kita mendapatkan daftar tentang karunia-karunia dari Roh Kudus. Nah, tergantung pembagiannya, tidak semua buku itu sama, begitu ya. Tidak semua buku itu sama. Tetapi saya mengikuti salah satu buku yang saya ikuti itu membagi karunia ke dalam 4 kategori ini, gitu ya, ke dalam 4 kategori. Yaitu ada karunia yang sifatnya khusus, special, khusus special gift of the Holy Spirit, yaitu rasul, nabi, penginjil, dan pendeta atau pengajar, begitu, atau pengajar. Itu special gift dari Roh Kudus. Lalu yang berikutnya adalah speaking gift, karunia di dalam bentuk berbicara, yaitu karunia nomor 5 ini bernubuat, mengajar, memberi nasihat, berkata-kata dalam hikmat dan pengetahuan. Kemudian ada lagi bentuk karunia yang lain, yaitu karunia melayani. Karunia melayani. Bentuknya adalah melayani, menolong, hospitality itu apa ya? Ramah begitu ya, membuka rumah begitu, hospitality, leadership, kepemimpinan, administrasi. Nomor 14 memberi, menunjukkan kasih karunia, membedakan gitu ya, membedakan roh, spirit begitu. Yang ke-16 dan yang ke-17 itu iman. Iman di dalam arti memberikan kekuatan, pengharapan di tengah-tengah kehidupan bersama.
Lalu ada karunia yang sifatnya itu berupa tanda, menjadi tanda yang khusus begitu, yaitu berbahasa roh dan memberikan terjemahan bagi bahasa roh tersebut, karunia melakukan mujizat, dan karunia penyembuhan, menyembuhkan, healing, gitu ya. Ini adalah tanda. Jadi tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Nah, saudara, tergantung pembagian saudara itu bagaimana. Paling tidak karunia di dalam tiga bagian ini, Roma, Korintus, dan Efesus itu jumlahnya ada kurang lebih 20, ya, kurang lebih 20 karunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa sebuah gereja itu baru betul-betul bisa berdiri dan sehat kalau paling tidak anggotanya ada 20. Gitu ya. Paling tidak anggotanya ada 20 karena paling tidak ada 20 karunia. 20 karunia di dalam gereja tersebut begitu. Nah, Saudara, ini adalah macam-macam bentuknya. Jadi kita sudah lihat definisinya, kita melihat konteksnya, di mana kita menempatkan karunia itu. Karunia itu adalah bagian dari Roh Kudus memenuhi kita. Lalu bentuknya. Nah, bentuknya ini bermacam-macam, seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini. Paling tidak ada 20, gitu ya, ada 20. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penekanan saya pada pada pagi hari ini, saudara, adalah bagaimana kita memperoleh karunia-karunia yang utama. Karena itu adalah nasihat Rasul Paulus sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Di mana dia menasehati jemaat Korintus, dan saya percaya nasihat itu juga berlaku bagi kita, untuk kita itu memperoleh karunia-karunia yang utama. Nah, sebelum kita menjawab karunia-karunia yang utama itu yang mana, ya, kita mungkin perlu belajar lebih dulu bagaimana kita memperoleh karunia-karunia tersebut, begitu. Nah, saudara, satu prinsip dasar yang Rasul Paulus itu tekankan setiap kali dia berbicara tentang karunia adalah kesatuan. Kesatuan itu adalah prinsip dasarnya untuk kita memperoleh bukan hanya karunia yang utama, tetapi semua karunia. Jadi Rasul Paulus itu selalu berbicara ketika dia menasehati untuk memperoleh karunia. Prinsip dasarnya yang tidak boleh kita lupakan adalah kesatuan. Prinsip kesatuan. Nah, prinsip kesatuan ini, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, itu Paulus tuliskan dengan cukup detail. Ya, cukup detail, prinsip kesatuan. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang kita harus selalu ingat setiap kali kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk memperoleh karunia. Prinsipnya adalah kesatuan. Yang selalu harus ada di dalam pikiran kita adalah kesatuan. Nah, apa kesatuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, saudara? Ya, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Prinsip kesatuan yang pertama adalah Rasul Paulus itu mengingatkan kita, kesatuan itu bukan kita jadikan sebagai tujuan, tetapi kita jadikan sebagai gaya hidupnya kita, menjadi pola hidupnya kita sebagai orang percaya. Itu sesuatu yang harus ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau saudara perhatikan 1 Korintus 12 ayat 12, ya, 1 Korintus 12 ayat 12, Paulus itu mengatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu, ya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi sama seperti tubuh ini adalah satu kesatuan. Pada waktu kita memikirkan tentang kesatuan, hal yang paling utama adalah bukan menjadikan kesatuan itu sebagai tujuan. Jadi Paulus itu, kalau saudara perhatikan ayat ini, dia bukan mengatakan, ayo kita bersatu yuk. Ayo mari kita bersatu. Mari kita menjadikan kesatuan itu sebagai tujuan, gitu ya, sebagai sasaran, sebagai goalnya kita. Yang Paulus lakukan di ayat ini, dia sebenarnya mengingatkan kita
bahwa di dalam Kristus kita itu sudah dipersatukan. Nah, itu nggak boleh dilupakan, begitu ya. Sebelum kita mengusahakan kesatuan di dalam gereja atau di dalam persekutuan atau di dalam apapun juga, kalau kita di dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita itu sudah dipersatukan. Kita sudah dipersatukan. Kesatuan itu bukan tujuan, gitu ya, tetapi naturnya kita sebagai orang-orang percaya ini. Seperti tubuh itu adalah satu kesatuan. Tubuh itu kan bukan seperti Lego, mainan Lego yang digabung-gabung, tetapi satu kesatuan, begitu. Dan itu yang Paulus ingatkan kita. Nah, di ayat berikutnya, Paulus mengatakan bagaimana kesatuan itu bisa terjadi. Ya, kesatuan itu bisa terjadi. Jadi prinsip kesatuan yang kedua yang kita harus ingat adalah bahwa terhadap semua orang percaya, kita itu adalah satu keluarga Allah. Ya, kita itu satu keluarga Allah. Kalau sudah perhatikan ayat 13 ini, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, apa kata lain dari dibaptis menjadi satu tubuh? Kata lain dibaptis menjadi satu tubuh adalah dilahirkan. Dibaptis itu tuh seperti kita dilahirkan, kelahiran baru. Kita mengalami kelahiran. Dan saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, itu hanya ada dua cara untuk kita itu dipersatukan di dalam keluarga Allah. Hanya ada dua cara, yaitu kita dilahirkan, ya, atau kita diadopsi. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sebenarnya begitu kan ya. Saudara, walaupun misalnya dekat dengan saya, ya, dekat dengan saya, saudara bukan anggota keluarga saya kalau saudara tidak dilahirkan di dalam keluarga saya. Saudara mungkin bisa jadi teman dekat saya, saudara bisa jadi tamu, begitu ya. Tapi saudara nggak bisa datang ke rumah saya lalu bilang, masukkan saya ke dalam anggota keluarga kamu, begitu ya, kartu keluarga, karena kita sangat dekat, begitu. Kalau tidak dilahirkan, nggak bisa, begitu ya. Dan itu adalah caranya untuk menjadi anggota keluarga Allah juga sama begitu. Kita hanya bisa dilahirkan, 1 Korintus 12 mengatakan begitu, dibaptis, dilahirkan, atau kita diadopsi, kita diberi hak begitu. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Di mana Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa, diberi hak, itu diadopsi. Dengan ya, dan itu cuma dua cara itu untuk menjadi keluarga Allah. Kita dilahirkan atau kita diadopsi. Kalau kita tidak mengalami itu, kita mungkin hanya sekedar teman, hanya sekedar pengunjung, hanya sekedar tamu, begitu ya. Walaupun kita dekat, kita belum menjadi keluarga Allah kalau kita tidak dilahirkan atau kita tidak diadopsi. Nah, Paulus itu mengingatkan jemaat Korintus, mengingatkan kita, kita itu sudah dipersatukan di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita dilahirkan. Sama-sama dilahirkan menjadi satu tubuh ini. Kita dibaptis, dilahirbarukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Begitu. Itu prinsip kesatuan yang kedua. Nah, prinsip kesatuan yang ketiga adalah kesatuan seperti tubuh. Jadi di dalam 1 Korintus 12 ini, ayat 12 dan 13, Paulus itu memberikan dasarnya, dasar kesatuannya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya dia memakai tubuh itu untuk menggambarkan kesatuan yang unik, gitu ya, kesatuan yang unik begitu. Tubuh Paulus mengajak kita untuk berpikir tentang tubuh kita ini, sama seperti tubuh kita ini. Tubuh kita itu sesuatu hal yang unik. Salah satu keunikannya, saudara, adalah tubuh kita ini setiap bagian organ itu memiliki sel yang berbeda-beda, gitu kan ya. Ada sel-sel yang membentuk tangan, ada sel-sel yang membentuk kaki, ada sel-sel yang membentuk kepala, ada sel-sel yang membentuk tubuh kita, begitu ya.
semua sel-selnya itu berbeda. Tetapi setiap kita, gitu ya, setiap kita itu memiliki satu kode genetika, ya. Setiap kita itu memiliki satu kode genetika. Dan kode genetika itu yang menyatukan hal-hal yang berbeda-beda di dalam diri kita ini menjadi satu kesatuan, begitu. Sorry. Eh, menjadi satu kesatuan, gitu ya. Em, itu adalah keunikan tubuh kita ini. Jadi setiap saudara itu walaupun selnya macam-macam jutaan begitu, tetapi satu kode genetika yang menyatukan seluruhnya. Keunikan lain dari tubuh yang Paulus itu mau ajak kita untuk memikirkan adalah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan dengan tubuh itu melibatkan bukan hanya satu anggota, satu bagian, tetapi keseluruhan, ya, melibatkan banyak atau bahkan keseluruhan dari tubuh kita ini. Jadi misalnya sebagai contoh yang sederhana saja, misalnya begitu ya. Contoh yang sederhana, pada waktu kita berkata, kita melakukan tindakan yang sederhana dengan tubuh kita ini, kita berkata, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Itu kan satu perbuatan yang sederhana, saudara ya, satu kalimat yang sederhana yang kita ucapkan, mungkin kita mengucapkan sambil mengangkat tangan, ya, puji Tuhan, haleluya, ya, haleluya, puji Tuhan, begitu. Nah, saudara, perbuatan yang sederhana itu saja, kalau kita pikir, itu melibatkan apa saja, saudara? Melibatkan apa saja? Banyak hal. Ya, kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, itu melibatkan mulut kita, melibatkan lidah kita, melibatkan tenggorokan kita, karena dari situ suara keluar, melibatkan paru-paru kita. Kalau kita sambil mengatakan sambil angkat tangan, itu melibatkan tangan kita, melibatkan kaki kita, melibatkan pikiran kita, gitu. Semuanya itu terlibat. Satu perbuatan sederhana saja, saudara ya. Satu perbuatan sederhana. Semuanya terlibat. Nah, yang Paulus mau kita ajak berpikir, dia mengajak kita berpikir adalah pada waktu kita melakukan satu perbuatan yang sederhana ini saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada waktu kita melakukan perbuatan tersebut, Paulus mengajak kita untuk bertanya, bagian organ mana yang paling penting? Bagian organ mana yang paling penting pada waktu kita mengatakan haleluya, puji Tuhan? Banyak hal yang terlibat, apalagi pada waktu kita mungkin mengatakan itu kita sambil tersenyum, mata kita terbelalak begitu ya. Semuanya terlibat gitu kan ya, mulut, lidah, tenggorokan, kepala, mata, muka, tangan, kaki, semuanya. Yang Paulus ajak kita untuk merenungkan adalah bagian mana yang paling penting. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan haleluya, puji Tuhan. Perbuatan yang sederhana. Jawabannya, saudara, adalah semuanya penting. Semuanya penting. Tidak ada satu bagian pun yang tidak penting. Pada waktu kita melakukan hal yang sederhana dengan tubuh kita ini. Semuanya terlibat. Ini Paulus mengajak kita untuk membayangkan tubuh kita ini. Ya. Begitu juga Paulus itu mengajak kita untuk mengaitkan itu dengan perbuatan di dalam tubuh Kristus. Seperti kita melakukan sekarang seperti Bible study ini. Ya, seperti Bible study, PA. Bagian mana yang lebih penting? Antara yang menyiapkan Zoom, yang memimpin pujian, peserta, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan undangan, atau yang bagian lain yang terlibat begitu. Bagian mana yang penting? Kalau kita betul-betul memahami konsep tentang tubuh seperti yang Paulus maksud, maka jawabannya seharusnya adalah semua bagian itu penting. Tidak bisa kita mengatakan hanya bagian tertentu yang penting. Oh, hanya mulut saja yang penting, hanya lidah saja yang penting, hanya pikiran saja yang penting. Semuanya adalah
penting. Jadi Paulus menasehati kepada mereka yang merasa inferior, saya ini nggak punya banyak karunia. Paulus mengatakan, kamu pun juga penting. Sebaliknya yang merasa paling penting, superior, Paulus mengingatkan kamu tidak lebih penting daripada bagian-bagian yang lain. Dan Tuhan itu adalah yang menetapkan peran di dalam setiap pekerjaan perbuatan di tubuh Kristus ini. Begitu. Ini ayat-ayatnya ada banyak, saudara, tetapi kita nggak sempat baca semuanya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa membaca sendiri, saudara, ya, di dalam 1 Korintus pasal 12 ini. Begitu. Lalu prinsip kesatuan yang berikutnya adalah prinsip kesatuan yang lemah. Prinsip kesatuan bukan yang lemah, maksudnya memperhatikan yang lemah. Jadi pada waktu kembali kita pakai contoh, kita melakukan perbuatan yang sederhana tersebut, ya. Haleluya, puji Tuhan, semuanya terlibat. Tapi pada waktu kita melakukan itu, satu bagian saja itu sedang sakit. Seperti misalnya berapa minggu yang lalu itu saya cukup banyak pelayanan begitu, ya. Lalu pada waktu khotbah itu tenggorokan saya sakit, saudara, radang begitu, ya. Tenggorokan saya mengalami radang. Pada waktu satu bagian sakit, semua yang lain itu akan menyesuaikan dengan bagian yang sakit tersebut. Dan itu yang Paulus ajak kita untuk melakukannya. Artinya kalau ada bagian yang memang yang paling lemah, itu yang seharusnya menjadi perhatian dari setiap anggota-anggota tubuh yang lain, begitu. Sama seperti tubuh. Pada waktu satu bagian itu sakit, ya, maka semuanya yang lain itu akan menjadi ikut menyesuaikan, bahkan melindungi, bahkan memberikan perhatian yang lebih khusus kepada yang bagian yang sakit tersebut, begitu. Di ayat 23 dan 24 ini, Paulus itu mengingatkan kita bahwa bagian yang lemah itu justru seharusnya menjadi perhatian dari semua anggota tubuh yang lain, gitu. Itu prinsip kesatuan yang keempat, saudara, ya, prinsip kesatuan yang keempat. Prinsip kesatuan yang kelima, saudara, adalah satu hal yang unik lagi kalau kita perhatikan dari tubuh. Tubuh itu semuanya saling memperhatikan. Semua sel di dalam tubuh kita itu saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yang belajar biologi tentu tahu bahwa setiap sel itu memberikan informasi kepada sel-sel yang lainnya, begitu. Jadi kalau ada satu bagian yang lain yang sakit, bagian yang lain akan turut merasakan. Kenapa, saudara? Karena sel dalam tubuh kita itu saling memperhatikan. Dia saling memperhatikan. Tidak ada sel yang hidup untuk dirinya sendiri. Satu-satunya bentuk sel, satu-satunya jenis sel dalam tubuh kita yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, saudara, hanya untuk dirinya sendiri, namanya adalah sel kanker. Ya, sel kanker. Kalau itu ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, sel kanker itu hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Dia memperhatikan dirinya sendiri, dia memperbesar dirinya sendiri, tetapi dia merusak sel-sel yang lain. Sel-sel di sekitar tubuhnya itu dirusak oleh sel kanker. Nah, saudara, sel tubuh yang sehat itu selalu hidup untuk sel yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu sel yang sehat. Kalau sel yang tidak sehat, itu dia hidup untuk dirinya sendiri. Nah, Paulus mengatakan kita harus saling peduli, sama seperti sel di dalam tubuh itu saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, barulah sampai kita pada prinsip yang keenam, gitu ya, prinsip yang keenam, yaitu merindukan karunia-karunia yang paling utama. Jadi apa sebenarnya karunia-karunia yang paling utama? Nah, saudara, karunia yang paling utama kalau kita perhatikan, ya, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, 1 Korintus pasal 12 ini, kalau saudara perhatikan, Paulus di awal dia mengatakan semua itu penting, ya, semua penting.
Tetapi kenapa kemudian Paulus mengatakan kita mesti merindukan karunia yang paling utama? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah kalau kita itu meminta kepada Tuhan karunia yang paling utama untuk diri kita sendiri, maka itu adalah permintaan yang salah. Kita tidak memahami konsep tentang tubuh Kristus ini. Karena yang Paulus maksud dengan karunia yang paling utama adalah bukan karunia untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau motivasi kita seperti itu sel kanker, saudara. Kita menjadi sel kanker di dalam tubuh Kristus. Tapi yang Paulus maksud dengan karunia yang paling utama adalah karunia yang dibutuhkan oleh gereja. Kita nggak bisa mengatakan bahwa karunia rasul, karunia nabi, karunia pengajar, bahkan karunia mujizat itu adalah karunia yang lebih penting daripada karunia-karunia yang lain. Kalau konsep kita, pengertian kita seperti itu kita belum memahami tentang tubuh Kristus. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus, yang dimaksud dengan karunia yang paling utama di dalam tubuh Kristus adalah apa yang paling dibutuhkan oleh gereja, apa yang paling dibutuhkan oleh tubuh Kristus di satu lokasi tertentu, di satu tempat tertentu. Jadi pada waktu saudara menjadi anggota gereja tertentu, ya, saudara mesti berdoa untuk mendapatkan karunia yang paling utama. Maksudnya adalah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan di mana Tuhan menempatkan saudara. Di mana di gereja yang Tuhan tempatkan saudara. Mungkin di gereja itu membutuhkan pemerhati. Mungkin di gereja itu membutuhkan pendoa. Doakan itu. Mungkin Tuhan mau pakai saudara, atau mungkin Tuhan akan kirim seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama tersebut. Mungkin kebutuhan di tempat tersebut adalah pengajaran. Mungkin kebutuhan di tempat itu yang paling utama adalah bisa jadi juga termasuk bahasa roh, termasuk mujizat. Tapi intinya saudara adalah, kalau saudara perhatikan ayat ini, Paulus itu tidak mengatakan bahwa karunia tertentu itu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah tubuh Kristus itu sendiri. Yang harus menjadi perhatian kita adalah gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita. Apa yang paling dibutuhkan di situ? Itu adalah yang dimaksud dengan karunia-karunia yang paling utama. Jadi bisa jadi misalnya di satu tempat begitu ya, di tempat di mana saudara melayani itu atau menjadi bagian, ada kebutuhan musik misalnya ya, pemain-pemain musik misalnya seperti itu. Doakan itu, karena itu adalah karunia yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh Kristus tersebut di tempat itu, di mana saudara itu menjadi bagian. Jadi saudara, apa yang Paulus maksud dengan memperoleh karunia yang paling utama di sini ini, bukan dia maksudnya ada karunia-karunia yang kalau dibandingkan dengan karunia yang lain itu lebih utama, tidak. Tetapi setiap karunia itu fungsinya adalah bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk berhenti pada diri kita sendiri, tetapi untuk disalurkan bagi orang lain, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain melalui karunia yang Roh Kudus berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat 20 daftar karunia yang kita baca di bagian depan tadi itu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, 99% dari 20 daftar karunia tersebut semuanya adalah untuk orang lain. Tidak ada satupun karunia yang sifatnya itu untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Tetapi itu untuk diberikan, dibagikan kepada orang lain. Dibagikan kepada orang lain. Kecuali satu karunia. Kecuali ada satu karunia yang memang diberikan untuk orang tersebut. Untuk orang itu.
Yaitu karunia apa, saudara? Karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu adalah satu-satunya karunia yang Paulus katakan untuk orang yang kurang beriman, diberikan kepada orang tersebut. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 14, kalau saudara perhatikan 1 Korintus 14, itu secara khusus berbicara tentang bahasa roh, karena banyak orang yang salah mengerti, begitu. Mereka menganggap bahwa bahasa roh itu lebih penting daripada semua karunia yang lain. Justru itu adalah karunia yang sebenarnya diberikan hanya untuk kepentingan pribadi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kalaupun dipakai di tengah-tengah konteks kehidupan bersama, harus ada yang menerjemahkan. Harus ada yang menerjemahkan. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kekacauan. Dan kalau hanya sekedar dipakai bahasa roh untuk di tengah-tengah kehidupan bersama, maka pertama kita nggak memahami tentang konsep tubuh Kristus. Yang kedua, kita salah mengerti tentang karunia bahasa roh tersebut. Karunia bahasa roh itu dari 20 daftar tersebut, itu satu-satunya untuk orang tersebut, begitu ya, untuk dirinya sendiri. Kalaupun dipakai untuk jemaat, harus ada yang menerjemahkan. Itu yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal yang ke-14. Jadi saudara, karunia yang paling utama di sini maksudnya adalah apa yang memang menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan di mana Tuhan itu menempatkan kita. Di gereja lokal di mana Tuhan itu menempatkan kita. Satu hal lagi, saudara, Paulus mengingatkan kita jalan yang lebih utama. Prinsip kesatuan yang ketujuh, yaitu jalan yang lebih utama. Jalan yang lebih utama di sini maksudnya adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca 1 Korintus 12, ya, itu sebenarnya 1 Korintus 12 dengan 1 Korintus 13 itu nyambung jadi satu kesatuan. Sampai 14 sebenarnya, 12, 13, 14 itu tuh satu kesatuan. Cuma kita memisahkan 13 karena seolah-olah 13 itu berbicara tentang kasih secara khusus. Tapi itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Paulus berbicara tentang karunia dari 1 Korintus 12, 13, dan 14. Dan kasih itu adalah jalan yang utama. Ya, jadi ada karunia yang utama sesuai dengan kebutuhan di dalam gereja, tetapi ada jalan yang lebih utama, yaitu kasih. Nah, kenapa kasih itu lebih utama, saudara? Karena kasih itu adalah yang membuat kesatuan itu menjadi indah, begitu. Yaitu kalau ada kasih. Saya mungkin tidak jelaskan, tetapi saya berikan contoh cerita saja, saudara ya. Contoh cerita yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar contoh cerita ini karena ada di internet juga gitu. Yaitu tentang seorang pengemis. Dia seorang pengemis yang satu hari ketika dia sedang mengemis itu ada orang yang lewat bukan memberi uang, tetapi dia memberi sekuntum bunga mawar. Dia satu rangkaian bunga mawar yang indah. Pengemis ini dia terima dengan senang begitu ya. Lalu dia pulang sampai di rumah itu dia taruh bunga mawar tersebut di vas. Dia cari vas, dia taruh di vas itu. Lalu pada waktu dia lihat dari jauh dia merasa kok nggak cocok ya. Maksudnya tidak cocoknya itu adalah bunga mawarnya indah tapi tempatnya kotor begitu, tempatnya kotor. Jadi dia ambil vas itu, dia bersihkan vasnya, lalu dia taruh lagi bunga mawar itu di dalam vas tersebut, di dalam tempat itu. Pada waktu itu dia melihat dia merasa cocok gitu ya, tempatnya bagus, bunganya juga bagus. Tapi sesudah dia lihat vasnya bersih, dia lihat mejanya kotor, mejanya kotor. Jadi akhirnya dia bersihkan mejanya. Sesudah mejanya bersih, dia merasa ini baru pantas. Bunganya bagus, vasnya bersih, mejanya bersih. Tapi pada waktu dia lihat kursinya kotor. Jadi akhirnya dia bersihkan kursinya. Akhirnya bukan cuma sekedar kursinya dia bersihkan, mejanya dia bersihkan, seluruh rumah itu dia bersihkan. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara sekuntum bunga mawar tersebut. Saudara, kasih
itu akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Ya, kasih itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Justru karunia itu adalah hal yang sangat penting. Itu adalah tanda bagian dari tanda keselamatan yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita di tengah-tengah konteks tubuh Kristus. Tetapi itu akan menjadi jauh lebih indah bagaimana karunia itu dipakai jikalau kita itu ada kasih di dalamnya, ya. Ada kasih di dalamnya. Kasih itu akan membuat karunia itu menjadi jauh lebih indah di dalam ekspresinya. Sehingga kesatuan di dalam tubuh Kristus itu bisa menjadi satu semacam persembahan yang harum bagi Tuhan pada waktu melihat kesatuan yang kita wujudkan melalui karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, Saudara, saya rasa sampai di situ bahan untuk pagi hari ini. Saya diberitahu kalau mau ada yang bertanya, silahkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.